Oke, halo teman-teman video balap. Jadi ini kesempatan spesial ya berkunjung ke padepokannya Aliska Motor. Sehat Pak Yus? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin awam ya, harusnya sih nggak awam ya, karena beliau adalah Bapak Dua Tak Indonesia. Buatan isu nih Mas. Isu. Oke Pak, jadi untuk regulasi ya 2024 dari data yang kami terima itu cukup kompleks, utamanya untuk motor 4 langkah. Nah ini yang spesial, kita mau nanya ke Pak Yus yang notabene pemain motor Dua Tak. Sebetulnya untuk masalah regulasi bahan bakar sedikit banyaknya ngaruh nggak sih Pak? Ya untuk performa mesin ngaruh banget Mas. Ngaruh. Ya ngaruh banget. Harganya juga ngaruh Mas. Harganya ngaruh. Sebetulnya kalau untuk Ninja nih Pak. Ya. Diantar ini kan kalau nitro kan nggak mungkin bisa kan ya nggak bisa karena pakai karbu. Kalau X85, K16 sama satu lagi M5 itu bisa teraplikasi nggak sih Pak? Kalau M5 mah yang penting kalau Dua Tak itu jangan yang ada kandungan airnya, kayak kandungan alkohol itu nggak bisa. Kayak nitro itu kan ngandung air Mas. Iya, betul. Jadi dia nggak bisa dipakai di Dua Tak itu karena nggak bisa nyambung sama olinya karena ada airnya itu. Oke. Berarti masifnya yang paling grade-nya paling tinggi mungkin untuk sekarang K16. Ya K16. Liter sekarang berapa sih Pak? Per liternya satu kaleng itu harganya sekitar 48 sekian lah. Kadang naik kadang turun. Ya estimasinya ya 2,5 Mas. 250.000. 250.000 Ya. 1 liter. 1 liter. So, kalau untuk prepare setting cukup nggak sih Pak kira-kira? Kalau buat prepare setting itu ya tergantung motornya. Kalau motornya udah keadaan motor jadi ya mungkin nggak terlalu banyak. Tapi ketika mau proses bikin motor itu ya kalau satu kaleng ya mungkin ya sekitar satu kalengan itu Mas. Kalau buat nyeting satu kaleng itu 19 liter. Berarti data yang jelas mungkin biaya balap sekarang lebih mahal. Iya pasti nih Bu. Oke. Nah jadi itu ya teman-teman, ini suara hati dari Pak Isron. Iya. Nah, jadi ya begitulah, untuk balap di sekarang ini mahal ya, dan yang menjadi lebih menarik adalah pertengahan 2023 sampai 2024 akhir data kami menunjukkan bahwa fenomena ingin Thailand begitu masif ya, menggemparkan drag bike Indonesia. Anggapan seorang Pak Yus pertama perihal joki nih Pak, ngeri-ngeri itu lepasnya toh? Ya. Gimana Pak? Kalau buat saya pribadi seneng sih lihat mereka sini bisa jadi acuan nih loh Mas. Ya jadi motivator. Maksudnya stylenya balap kan, gaya balapnya kan beda. Orang Indonesia kan gampang kalau ketika itu kenceng pasti jadi patokan. Ya. Sedangkan yang ada sekarang kan orang pada datangin joki Thailand ke sini ya bisa buat contoh sih. Saya senang sekali dan terima kasih buat kedatangan beliau dari Indonesia. Bisa ya meskipun tidak bisa sharing, bisa memperlihatkan skill mereka atau Mas yang beda. Ketika skillnya mereka beda, maksudnya karakter motornya kalau dipakai orang sini beda jauh Mas. Iya anjir. Karena karakter motor mereka kan motor Mas. Jadi kayak penggunaan sistem kopling. Jadi joki sana kan pakainya kopling, nggak bisa pakai matic kayak pembalap sini. Balap sini kalau nggak matic nggak kenceng, katanya gitu. Oke. Ini jadi pembahasan menarik ya. Ini sampelku dapat langsung dari Pak Yus. Ini pembalap sini kurang familiar dengan kopling manual. Ya jelas. Jelas. Itu cukup menariknya. Kemudian Pak, ini kalau kita ngomong komposisi mesin nih, kan dari sana datangnya wah ngeri itu Pak. Ya. Dilihat apa CNC gitu. Ya. Sebagai mekanik ngaruh nggak sih Pak ke bisnis? Maksudnya mungkin owner pada lari kemana gitu. Ya ngaruh pasti Mas.
itu ngaruh, tapi ya tergantung ke budget sendiri sih mas. Kemarin itu maksudnya jadi apa ya, jadi fenomena itu, trennya itu jadi kita itu jadi ikut-ikutan. Nah, itu fenomena bagus sih mas. Kalau buat apa, buat orang jualan bagus lah. Ya. Kalau buat tahunnya mungkin remuk mas. Remuk. Oke. Dulu kan stigmanya balap truk adalah 201 meter pak. Nggih. Sekarang ada kelas 402 nih. Nggih. Mumpung nanya sama Pak Yus, tanggapan awal gimana perihal kelas baru tersebut? Kalau saya nggak masalah mas sebenarnya. Sebenarnya nggak masalah. Karena kan gini mas, kalau 201 jadi ya memang mesin pengaruh juga sih. Tapi ketika 402 kan jadi kelihatan mas. Kenceng enggaknya motor itu kelihatan. Jadi kita nggak ngomong ke joki juga pengaruh. Tapi lebih, jadi gimana ya? Lebih kelihatan lah motor itu kencang apa enggak, itu 402 itu baru kelihatan. Oh, oke. Siap, jadi nggak melulu karena skill joki nembak RT lampu gitu ya? Ya, kalau kita bahas nyinggung masalah RT itu, kalau saya iya bener kayak Thailand itu mas, fenomena. Iya non RT. Karena jangan sampai maksudnya gini mas, jangan sampai jangan sampai ada orang habis balap kalah sama lampu. Nah, ya misalnya jam start, berapa? Wah ya kalah sama karo lampu. Nah, itu kan nggak lucu gitu loh mas. Kita kan nyari best time. Jadi gimana caranya, maksudnya jadi dimaksimalin gitu loh mas, biar jokinya semaunya, biar bisa maksimalin bawa motor. Jadi kalau saya RT itu saya benar-benar ya nggak setuju sebenarnya sih. Jadi kita benar-benar tahu motor kita itu, saya sebagai mekanik tuh jadi tahu motor kita tuh bisa bersaing tidak gitu mas. Tapi kalau udah ada jam saatnya kan jadi nggak tahu gimana mau maksimal motor, lampunya udah nyala, nah gitu loh mas. Oke, ini jadi mungkin semoga ya teman-teman ngikutin, karena percepatan RT cukup kompleks ya, mestinya banyak yang kurang serap, terutama untuk babak kualifikasi di udah daftar kualifikasi, jam start hilang. Ya, iya itu. Oke. Ya kita judulnya gini mas, drag motor. Kita nyari waktu terbaik, ya toh. PDP kan gitu hukum asalnya. Kenapa harus pakai RT gitu loh? Ya oke lah, kita zaman dahulu lah mungkin udah oke lah, kita belum menengok ke luar negeri sana lah, misalnya ke Thailand atau drag rally atau di mana di Amerika sana kan ada nggak ada yang pakai RT mas? Adanya RW. Katanya pakai RT, adanya RW. Oke, jadi ya begitu kata Pak Yus. Kemudian yang lebih menarik adalah grade atau naiknya sebuah pembalap nih Pak, kan cukup jadi berbahaya juga. Dan kalau nggak salah data terakhir itu Mas Joko naik ke Sidet, mungkin ya ada 4 tahun 5 tahun ada ya Pak, atau 3 tahun lebih mas. Joko itu kalau nggak salah loh, seingat saya itu 2000 berapa ya, 2019 ke bawah mas. 19 ya. Dan ya sampai sekarang mungkin ada ya kepengenan dari event organizer ingin kasih naik turun atau status joki itu lebih ya, naik balap di eventku emang ada grade-nya sendiri. Zamane pro sama pemula gitulah ya. Ini kalau dari kacamata Pak Yus menanggapi fenomena tersebut, nggak ada kejelasan perihal status pembalap, gimana Pak? Jadi gini, sebagai apa yang menaungi olahraga sepeda motor itu IMI ya. IMI-nya itu nggak ada kejelasan, maksudnya nggak ada kejelasannya. Jadi mereka tuh nggak pernah mengeluarkan entry list siapa yang bakal naik dan naiknya gimana, speknya, apa kategorinya, gini.
apa prestasi atau apa gitu loh. Jadi nggak ada kejelasan dari pihak IMI-nya. Jadi kalau kita apa maksudnya, saya nggak mau menyinggung nama A, B, C, D, tapi harusnya loh untuk berkembangnya biar tumbuh bibit-bibit yang baru itu harusnya ada kejelasan dari pihak IMI atau event organizer, entahlah ya, maksudnya pembalap itu dinaikin spek gitu loh ya, misalnya naik sidil lah kamarnya, jadi dari pemula ke pro gitu loh misalnya itu. Jadi entah itu nanti penilaiannya dari prestasi atau apa, itu monggo silakan orang IMI-nya atau EO-nya sendiri yang bakal nilai. Berarti secara nggak langsung walaupun sebagai mekanik ada rasa miris mungkin gitu ya Pak. Loh kok ada yang pemula menau, ada yang sidet, ya itu aja gitu. Ya sekarang gini, dia statusnya Pak naiknya pemula. Sedangkan dia FFA di base time di kelas FFA kan lucu. Iya enggak? Harusnya kan maksudnya ya mohon maaf ya, maksudnya harusnya biar gantian adik-adiknya yang ikut kelas pemula gitu loh. Biar ada bibit baru enggak jadi drag itu ada siklusnya, ada putaran rodanya. Jadi enggak cuma itu aja gitu loh. Gitu juga kalau caranya kayak gitu kan kayak gini Mas, sama aja kan mematikan drag itu sendiri. Kalau nggak ada penerusnya kan lama-lama juga mati toh Mas. Oh iya, siap. Oke, jadi gitu ya tanggapan Pak Yus. Ini sebelum aku bahas perihal kesibukan Pak Yus sekarang di bengkel barunya, ini terakhir nih Pak Yus. Tolong dijawab dengan hati paling dalam. Apa sih keluh kesah Pak Yus Alifka Motor untuk musim balap sekarang 2024-2023? Rano Mas. Karena keluh kesah nggak ada. Ya cuma ikut arus saja, diikutin aja ya. Masalah rezeki itu kan yang di atas Mas. Kalau ditanyain misalnya ada orang nanya kepengen balap enggak Pak, ya pengen Mas, ya wong dulunya dari dulu memang sukanya balap Pak, tapi ya berhubung Allah belum izinin ya udah ya kita ikut arus saja Mas. Oke, saat ini dan dari data kami ya, kita balap video balap untuk musim balap 2025 itu ada beberapa tim yang notabene berasal dari Sumatera, ada Adik Brabang sama Sulawesi, ada Demo Krisial nih. Semoga teman-teman yang lain yang belum main ke tengah ini Pak Yus secara nggak langsung bilang kalau ada yang mau join, oke. Insya Allah oke Mas. Oke. Aku boleh nggak sih Pak ngomen orang lain dari sudut pandang Pak Yus untuk menilai? Nah, gimana kok? Kita ambil sampel dari bengkel ibu kota, jadi mungkin ya 3 tahun 4 tahun tim Satmatunar rutin balap di tengah, dan kemarin juga ada konser balap di Thailand. Kita pendapat dengan di aspal Indo kalau nggak salah FFA nya itu 95 kalau nggak salah, atau 96 itu di Thailand juga bisa juara. Gimana tanggapannya Pak? Tanggapannya ya bagus Mas. Maksudnya sebenarnya banyak mekanik Indonesia yang sebenarnya juga pengen juga seperti pastinya bisa, tapi ya mungkin ya masuk ke beliau itu maksudnya punya fasilitasnya, jadi mungkin dia juga, tapi motornya saya akui